Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Dan kesempatan pagi kali ini saya take video untuk mencoba cuap-cuap kembali ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba berbagi, bukan sifatnya mengedukasi ya, hanya untuk berbagi channel-channel YouTube yang telah menginspirasi saya untuk tetap konsisten menabung di saham. Saya lebih suka menggunakan istilah menabung karena ya modalnya juga tidak sebanyak orang yang berinvestasi ya. Dan menabung ini saya lakukan dari bulan Agustus tahun 2021 sampai sekarang di berbagai macam produk reksadana dan saham. Nah, karena saya pernah menjelaskan sebelumnya di ulasan kenapa saham, kenapa saya harus menabung di saham ya. Teman-teman mungkin tahu saya juga telah meninggalkan untuk membeli produk-produk asuransi sejak tahun 2021 sampai sekarang dan beralih ke produk saham. Nah, tapi di dalam perjalanan menemukan produk-produk saham dan reksadana yang tepat itu, saya juga ingin berbagi channel-channel YouTube yang membahas saham apa yang telah menginspirasi saya sampai saat ini sehingga tetap konsisten menabung di saham. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, channelnya Bang Raditya Dika. Channel Bang Radit ini benar-benar menginspirasi karena awalnya seperti spam, iklan di YouTube. Kan setiap nonton konten kan muncul iklan tuh. Nah, kebetulan beliau waktu itu masih brand ambassador-nya aplikasi Bibit dan Stockbit. Jadi saking seringnya muncul, jadi iseng, ini apaan sih? Lama-kelamaan mencari tahu, searching lah apa itu Bibit, apa itu Stockbit. Oh, ternyata aplikasi yang mengajarkan kita atau yang memfasilitasi kita untuk menabung reksadana dan saham. Nah, maka dari itu saya coba browsing lagi channelnya di Bang Adit. Ternyata ada konten-konten yang membahas tentang saham dan reksadana tersebut. Bagaimana cara mengawalinya. Nanti saya share juga linknya YouTube-nya yang beliau yang membicarakan tentang saham dan belajar menabung dari saham dan belajar investasi yang tepat dari saham. Ya, beliau itu kan founder di Stand Up Comedy Indonesia. Dan sekaligus mungkin di hati saya itu founder yang menyemangati saya, memberikan inspirasi bagaimana menabung saham dari awal. Artinya memupuk semangat saya untuk berinvestasi yang benar menurut saya pribadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini enggak kalah lebih penting lagi. Nama channelnya Saham dari Nol. Awalnya channel Saham dari Nol ini saya kira yang menjadi pengisi suaranya, voice overnya itu adalah Bang Raditya Dika. Ternyata salah. Setelah saya melihat wawancara beliau, ternyata beliau adalah seorang dokter Ilham kalau nggak salah namanya beliau. Channel Saham Belajar Saham dari Nol ini benar-benar luar biasa bagus untuk Anda yang pemula. Ini sangat saya rekomendasikan. Karena apa? Channel Saham dari Nol ini benar-benar mengajarkan penjelasan istilah-istilah saham itu dengan cara benar-benar sederhana. Saya mengulangi kalimat itu karena memang benar-benar luar biasa menurut saya pribadi ya. Jadi Anda mesti pantengin channel Saham dari Nol ini. Sudah 1,23 juta mungkin subscribernya sekarang kalau tidak salah ya. Dan sudah ada 126 video yang telah beliau buat dengan analogi yang sederhana, dengan animasi-animasi yang menarik dan tidak membosankan. Dan saya pikir Anda pasti akan dengan sendirinya paham dan terus penasaran untuk belajar. Nanti dilihat di playlistnya juga ya, benar-benar satu persatu dijelaskan apa itu saham, apa itu investasi, bagaimana cara membeli saham, dan sekaligus contoh-contoh sederhananya. Nah, itu yang membuat saya sampai sekarang masih mantengin channel Saham dari Nol. Beliau mempunyai tagline media edukasi saham untuk pemula, dan ini benar-benar untuk pemula. Saya sarankan Anda untuk mensubscribe channel ini dan bisa belajar saham dari nol. Oke, untuk yang ketiga saya rekomendasikan Anda untuk pantengin terus channelnya dari miliknya Stockbit. Stockbit ini apa? Stockbit ini aplikasi sekuritas. Sekuritas ini perusahaan yang diberikan lisensi, diberikan izin resmi oleh negara melalui OJK untuk aktivitas jual beli saham. Saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan aplikasi Stockbit, mempercayakan ke aplikasi ini untuk jual beli saham saya sehari-harinya, tentu di hari kerja. Stockbit ini ya channel yang sudah profesional ya. Saya belajar, setelah dari belajar saham dari nol tadi, saya masuk ke channelnya Stockbit. Ternyata mereka itu
media belajar informasi mengenai saham gratis yang benar-benar itu luas. Artinya ilmu yang diberikan itu harusnya itu kalau berbayar mahal menurut saya secara pribadi, tapi benar-benar diberikan secara gratis. Di sini itu kita akan diberikan pengenalan-pengenalan seputar bagaimana cara menganalisa saham, bagaimana cara membaca laporan keuangan. Kita akan disuguhkan juga mengenai cerita-cerita para investor saham dengan cara teknik mereka menganalisa, itu yang paling penting. Lebih dan kurangnya, terus bagaimana cara mereka survive ketika mungkin saham itu anjlok harganya, itu yang paling penting. Bahkan uniknya saya menemukan channel selanjutnya ini setelah saya melihat channel Stockbit. Contohnya nanti saya akan menjelaskan tentang channelnya Koko Rifan Kurniawan. Karena Koko Rifan Kurniawan ini merupakan salah satu talent ya mungkin saya bilang, atau orang profesional yang diundang oleh Stockbit untuk menjelaskan analisa teknik fundamental. Nah setelah itu saya cari, oh siapa orang ini, ternyata namanya Rifan Kurniawan. Saya cari channelnya, saya berlanjut ke sana. Dan di Stockbit ini yang paling penting, dia punya Stockbit Academy. Ya bukan hanya cerita masalah itu aja ya, nanti ada juga webinar. Mereka paling rajin membuat webinar. Itu di sana kita akan tahu cerita-cerita orang lain atau pengalaman-pengalaman orang dalam rangka menganalisa saham. Artinya tidak terafiliasi dengan satu teknik saja ya. Mereka ini bermacam-macam. Fundamental mereka bahas, teknikal mereka bahas, metode bandarmologi mereka bahas, orang-orang yang suka scalping dan trading juga mereka bahas. Nanti ketika Anda membuka channel Stockbit ini, jangan lupa langsung menuju ke playlistnya. Buka dari paling bawah biar Anda lebih memahami saham itu seperti apa, menganalisa saham itu seperti apa. Lengkap rinciannya, gratis juga cara belajarnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya ya, karena sudah capek-capek mereka mengajar kita, kata kalau nggak disubscribe kan sama juga bohong. Untuk itu jangan lupa pantengin channelnya Stockbit ini ya, karena menurut saya itu sangat penting. Nah selanjutnya channel nomor 4 ini yang saya pribadi rekomendasikan, sama dengan Stockbit, dari perusahaan sekuritas lainnya juga, yaitu channelnya milik Mirai Aset Sekuritas. Nah setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa kunjungi channelnya, jangan lupa di subscribe. Mirai Aset Sekuritas ini faktanya merupakan salah satu sekuritas terbesar di Indonesia dengan volume transaksi yang signifikan banyaknya ya, karena dia lebih lama adanya, lebih duluan lahir lah dari Stockbit. Channel YouTube ini mencakup ratusan video kalau nggak salah ya, yang mereka sudah share dan upload ke channel YouTube-nya mereka. Dan menarik, jangan lupa ketika Anda klik nanti, Anda langsung scroll ke bawah. Di sana itu juga nanti ada literasi tentang saham. Sama seperti belajar saham dari nol dan Stockbit juga punya, tapi ini dari yang mendasar sampai yang ke profesional. Kalau belajar saham dari nol tersebut benar-benar yang secara dasar saja, kalau ini nanti lanjut sampai ke tahap ke profesionalnya. Mereka juga serutin tetap mengadakan webinar dan live streaming yang membahas isu-isu terkait yang ada di pasar modal, termasuk kemarin ketika IHSG itu mengalami bearish atau anjlok ke harga dasar, turun-temurun dari Januari sampai ke Maret kemarin. Bahkan setelah pemilihan presiden dari November sampai ke Maret kan trennya kan tetap turun. Mereka tetap update untuk membahas tersebut. Benar-benar channel yang edukatif ya, sama seperti Stockbit kalau saya lihat. Mirai Aset ini yang paling penting, Mirai Aset ini berusaha untuk mengedukasi masyarakat pentingnya literasi keuangan diketahui sejak dini, pentingnya perencanaan dan membuat portofolio keuangan kita, karena bagaimanapun juga manusia itu kan kuat-kuatnya bekerja nanti sampai umur 50 tahun. Nah bagaimana setelah umur 50 tahun itu uang yang bekerja untuk mereka, kalau seperti nasihatnya Warren Buffett, kalau Anda sudah sampai tertidur tapi uang tetap bekerja dengan Anda, maka Anda itu bisa dikatakan sudah mencapai kebebasan finansial, katanya Warren Buffett, ini bukan katanya saya. Dengan pendekatan yang edukatif dan informatif, ya mereka itu berhasil membangun komunitas investor yang aktif dan saling mendukung. Nah, di Mirai Aset ini jangan lupa untuk pantengin video-video yang bertema mari berbicara tentang uang. Ini kan podcast mengundang
pakar-pakar, ahli-ahli dalam pasar modal Indonesia. Beneran ahlinya ini yang beneran karena sudah berpengalaman. Mereka itu mungkin sudah ada 15-20 tahun di bursa. Artinya pengalaman-pengalaman itu kita butuhkan untuk menguatkan kita secara mental, itu yang paling penting. Kalau saya secara pribadi, kenapa sering nonton podcast yang bertemakan atau yang mengundang orang-orang yang sudah paham dan sudah bergelut lama di saham? Karena yang penting itu untuk menguatkan mental saya pribadi. Mereka kan sudah mengalami berbagai macam siklus ya, berbagai macam krisis, berbagai macam up and down dan bursa efek di Indonesia. Untuk itu pengalaman-pengalaman mereka ketika survive, menurut saya pribadi saya butuhkan untuk mempertahankan dan menguatkan keyakinan saya bahwa saya juga berhasil di pasar modal Indonesia ini. Oke, itu channel Mirai Aset Sekuritas Indonesia ya, jangan lupa untuk di subscribe dan dipantengin channelnya. Berikutnya yang nomor 5, yaitu channel satu-satunya channel YouTube perempuan yang saya subscribe, channelnya Mbak Felicia Putri Ciasaka. Beliau ini kan basic pendidikannya memang pendidikan keuangan, tapi bahasa yang digunakan itu benar-benar Gen Z banget, ringan sekali. Dan juga beliau tidak hanya fokus membahas masalah saham, semua edukasi keuangan, dana pendidikan, dana sekolah, perencanaan, penggunaan, bahkan masalah-masalah aplikasi juga beliau bahas. Lengkap sekali sih. Untuk Gen Z, adik-adik Gen Z saya sarankan ya biar lebih masuk mungkin ke bahasanya, yang bisa pantengin channelnya Mbak Felicia Putri Ciasaka ini. Subscribernya sudah 1,5 juta juga, dan fokus kontennya memang strategi investasi, menarik untuk dibahas. Dan beliau juga tidak hanya aktif di YouTube ya, di TikTok, di Instagram, itu luas sekali, audiensnya itu luas, benar-benar luas. Dan juga sering kita lihat kan beliau juga diundang di podcast untuk berbicara masalah seputar keuangan. Yang jelas dengan pendekatan yang edukatif dan informatif, Mbak Felicia ini berhasil membangun komunikasi yang bagus, yang baiklah. Dan komunitasnya itu juga aktif sampai sekarang. Hanya untuk teman-teman yang Gen Z, adik-adik Gen Z, saya sarankan untuk mensubscribe dan belajar saham dari channelnya beliau. Saya juga pribadi belajar langsung melihat channelnya beliau ini juga. Bukan hanya masalah saham yang beliau bahas soalnya. Selanjutnya channel yang ke-6 itu adalah channelnya Koko Rifan Kurniawan. Aduh, kalau bahas Koko ini, beliau bercerita sudah masuk dunia investasi sejak tahun 2008, pasang surut krisis. Sudah berapa kalilah beliau hadapi dan melewati. 15 tahun beliau di pasar modal. Lama sekali, luar biasa. Yang gaya penyampaiannya itu sistematis, analisis dan benar-benar edukatif, terstruktur, terencana sekali bahasa-bahasa yang digunakan. Pendekatan beliau itu memang pendekatan yang saya terapkan juga, fundamental, analisa dari sisi fundamental. Tapi beliau lebih ke arah value investing, dia terlalu dipengaruhi oleh dividen dari saham tersebut. Nah, memang fokus kontennya ini berfokus pada analisis fundamental saham, seperti yang dikatakan tadi, strategi value investing, dan benar-benar edukasi keuangan. Sasaran audiensnya itu untuk kita yang para pemula ini juga, memberikan edukasi secara menyeluruh. Memang beliau tuh fokus di saham gitu. Ada juga yang saya tertarik dengan konten beliau itu yang Q&A answer. Beliau mengundang orang-orang yang ahli juga di dunia saham, mengajak membuat konten tapi menganalisa dari sisi yang berbeda. Mungkin yang diundang itu dari sisi teknikal, beliau dari fundamental, dan membahas suatu emiten yang sedang hits saat itu juga. Itu seru juga. Bagi saya channelnya Mas Rifan Kurniawan ini benar-benar menggunakan pendekatan berbasis data. Komunikasinya juga aktif. Dan beliau juga membuka RK Akademia dan RK Platinum Member. Artinya kelas berbayar khusus untuk member-member yang memang ingin bergabung dengan komunitas yang beliau buat. Dan itu lisensinya resmi dari OJK tentunya. Dan terakhir yang ketujuh. Yang ketujuh ini unik. Saya menemukan channel saham ini sesuai dengan perjalanan investasi juga. Awal menabung ya ketemu dengan channelnya Bang Radit, menggunakan aplikasi Stopbit ya langsung membuka channel YouTube-nya juga, belajar dari sana.
Terus mulai dari yang terkenal kan seperti tadi Mbak Felicia Putri, Mas Rifan Kurniawan, ada juga Mireille Asset. Nah yang terakhir ini saya temukan karena kayak sudah kita sealiran. Saya mengikuti channel beliau ini sejak tahun 2023 akhir kalau nggak salah ya. Dan channelnya Mabuk Saham dari John Saham. Bagi Anda memang yang sama seperti saya ingin menabung saham dengan paham aliran dividen investing, hukumnya wajib sepertinya untuk mantengin channelnya John Saham ini. Beliau tuh benar-benar provokatif ya, provokatif dalam arti kata tuh menyemangati kita yang di dividen investing. Seperti itu. Selalu membahas isu-isu terkini seputar saham yang dividen investing, itu yang paling penting. Yang saya dapat informasi yang lebih, pendekatan yang beliau gunakan itu menganalisa dengan news yang ada dan juga agak sedikit sarkas juga kadang-kadang. Jadi benar-benar cocok. Dan bayangkan, beliau tuh sudah memproduksi 1.500 video. Setiap hari pasti ada saja yang dibahas. Makanya up to date banget kalau menurut saya. Nah, yang 6 channel yang di awal tadi saya pantengin mungkin bisa cuma sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu. Tapi kalau John Saham ini setiap hari, setiap beliau mengupdate video, wajib saya ikuti. Karena satu aliran itu yang paling penting dan bisa saling menguatkan. Contohnya yang terupdate hari ini, kemarin kan emiten Pura Delta Mas Demas membagikan dividen yang cukup banyak, Rp29 per lembar. Itu kalau di yield saya, di rata-rata keuntungan saya dapatkan dengan harga saham yang sekarang itu sampai dengan 17%, tiba-tiba jeblok harganya sekarang kan ke Rp138 dari Rp175. Ya, saya tidak akan menjual. Saya menonton channel beliau untuk saling menguatkan lah. Oh iya, memang siklusnya seperti itu. Kan mungkin banyak retail yang panik sehingga menjual saham-saham mereka, mungkin kan sudah merasa mendapat keuntungan dari dividen. Pada saat X date kemarin, habis-habisan tanggal 9 mereka jual kembali dan membuat harga saham Demas ini jeblok. Kalau saya pribadi saya tidak akan jual. Makanya saya butuh channel-channelnya seperti ini yang satu aliran sama kita. Untuk apa? Untuk menguatkan. Oke. Cukup sekian ya. Itu 7 channel saham pilihan saya, referensi yang saya gunakan dalam menabung saham sampai sekarang. Apakah ada perubahan? Ya pasti nanti ada edukator yang baru lagi. Tapi yang paling penting itu adalah konsistensi dan bagaimana cara kita belajar. Karena ingat, jangan pernah meminta rekomendasi dari orang untuk jual beli saham. Karena apa? Ketika Anda meminta rekomendasi dari orang lain, maka bisa dipastikan Anda akan turut menyalahkan orang lain tersebut ketika harganya turun. Hanya banyak-banyak belajar. Ketika Anda banyak belajar, Anda banyak mengetahui, Anda tahu juga risikonya seperti apa. Ketika Anda tahu risiko seperti apa, Anda bisa legowo dan menerimanya. Sekian ya channel Al-Hayat TV Investasi. Semoga menarik dan semoga kalau ada niat untuk belajar saham segera. Jangan ditunda-tunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.